Bung Karno bilang bahwa kita harus membedakan masa aksi dan massal aksi. Aksi massal. Aksi massal, kalau aksi massal tuh orang bisa berkumpul ratusan ribu Bisa jutaan. crowd. Tapi nggak ada orientasi politik yang jelas untuk tidak apa? ada kepemimpinan. Tidak ada kepemimpinan yang jelas. Kaum-kaum aktivis anti kolonial di berbagai negeri-negeri yang terjajah, bisa seperti Mahatma Gandhi, Nehru, dan tokoh-tokoh yang lain, itu juga memperjuangkan hal yang sama. Salah satu lagi persoalan-persoalan besar secara praktik dari kaum komunis, mereka menganggap dirinya memegang klaim kebenaran. Yuk, cepat mulai, Ren. Siap, senior. Halo semua, kita jumpa kembali dalam perbincangan di Sigma Pi Indonesia Policy Research and Data Analysis yang berkolaborasi dengan Angga Channel. Saya Hardi Hermawan dan masih bersama dengan Dr. Airlangga Pribadi masih membahas tentang warisan dari putra terbaik Indonesia, Insinyur Soekarno, Bung Karno, di bawah bendera revolusi di bulan Juni. Bulan Bung Karno. Kita masih membahas seputar demokrasi ekonomi, demokrasi politik, lalu kemudian sosio nasionalis dan sosio demokrasi. Ya. Itu adalah bagian dari bab kedua buku pertama di bawah bendera revolusi. Lalu ada bab berikutnya lagi. Ya, betul. Sosio nasional. Sekali lagi. Sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Jadi sampai 2 kali Bung Karno menulis tentang isu itu di buku di bawah bendera revolusi ini. Sangat penting memang ya. Iya, sangat penting. Karena di dalam tulisan yang baru itu beliau memberikan uraian-uraian yang lebih detail tentang konsepsi sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Terutama dalam paragraf awal itu dia menjelaskan tentang bagaimana sikap sosionasionalisme terkait dengan perjuangan kaum pekerja, dan juga bagaimana sikap sosionasionalisme terhadap perjuangan non kooperasi. Ya, itu kemudian yang menjadi isu penting pada saat tulisan itu dibuat. Di tahun 30-an itu tadi ya. Betul. Sekitar 10 tahun sebelum atau 1,5 dekade sebelum kemerdekaan. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya kalau sosionasionalisme adalah nasionalisme yang berorientasi kepada rakyat kebanyakan. Nasionalisme sebagai suatu proses pergaulan hidup yang di dalamnya itu membangun imajinasi bersama, itu tidak meninggalkan dan melibatkan kepentingan-kepentingan dari kalangan-kalangan yang paling marginal yang disebut Soekarno sebagai Marhaen. Marhaen padahal itu disebutnya. Karena beliau melihat bahwa kalau dibandingkan Bung Karno ini kan pemikirannya komparatif ya, dunia. Kalau dibandingkan dengan misalnya di negara-negara Eropa, negara-negara kolonial, proyeksi nasionalisme itu kalau dilihat secara fundamental hanya menguntungkan kepentingan-kepentingan dari mereka yang memiliki modal. Bung Karno nggak mau betul. Apabila Indonesia merdeka itu mengulangi kembali masalah-masalah yang sebelumnya sudah pernah terjadi pada negara-negara kolonial tadi. Jadi nasionalisme di sini adalah sebuah proyek kebangsaan yang bertujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyat dan tidak hanya berpusat pada kepentingan segelintir orang. Bukan nasionalisme yang sebenarnya adalah kepentingan modal dibungkus dengan proyeksi kemasan nasionalis, kemasan kebangsaan, segala macam, dan mitos-mitos yang kemasan mitologi semacam begitu. Itu yang paling. Jadi gagasan-gagasan yang bersifat mitologis di sini mungkin kadang-kadang menjadi kontraproduktif. Benar. Dalam upaya untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Dan Bung Karno bilang bahwa terutama misalnya dalam paragraf terakhir ya, ketika dia bicara tentang demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, jangan salah memahami bahwa perjuangan sosionasionalisme ini dianggap hanya proyeksi atau dianggap sebagai proyeksi kaum komunis. Bukan hanya itu, tapi bahkan kaum-kaum aktivis anti kolonial di berbagai negeri-negeri yang terjajah, bisa seperti Mahatma Gandhi, Nehru, dan tokoh-tokoh yang lain, itu juga memperjuangkan hal yang sama. Mereka melakukan kritik terhadap demokrasi Eropa yang
yang timpang. Mereka juga memperjuangkan suatu model kebangsaan yang yang tidak hanya kaum-kaum yang berpunya. Jadi ketika menyajikan peran kaum pekerja, peran kaum rakyat kecil, marhaen, itu bukan menyatakan atau menyimbolkan bahwa ini sama dengan komunisme. Tidak sekali-kali di sana. Iya, karena perspektif pemikiran-pemikiran yang membela kepentingan rakyat itu bukan hanya monopoli kaum. Jauh lah itu ya. Ya tidak hanya komunis, gitu loh. Tidak bisa dimonopoli oleh kaum komunis. Bahwa kemudian Bung Karno menawarkan sosionasionalisme itu justru di dalam benak Bung Karno pada waktu itu yang paling cocok untuk Indonesia. Sehingga kemudian negeri yang akan dibangun dan kemudian juga semangat serta aktivitas kebangsaan yang ada di dalamnya itu harus melibatkan rakyat kebanyakan. Tapi bagaimana kita membedakan sosionalisme dengan komunisme ini? Sosionasionalisme dan komunisme perbedaannya misalnya sebagian besar kaum komunis itu kemudian mereka skeptis terhadap perjuangan nasionalis. Mereka internasionalis dan mereka kemudian kalau kita melihat misalnya dalam kurun sejarah, contoh misalnya salah satu yang kemudian membuat problem mengapa Bung Hatta misalnya sangat kritis terhadap kaum komunis dalam perjuangan pada peristiwa Kongres League Against Imperialism tahun 1927 di Brasil, kaum komunis tidak mau terlibat dengan perjuangan-perjuangan kaum nasionalis pergerakan karena dianggap mereka memperjuangkan kepentingan kaum borjuis. Padahal tidak semuanya seperti itu. Nah, artinya mereka dan kemudian terikat sebagian Jadi besar komunisme ini juga agak kacamata kuda ya. Dia melihat nasionalisme itu mungkin nasionalisme Eropa itu yang memperjuangkan kaum borjuis. Mereka itu adalah nasionalisme. Akhirnya Eropa. mereka menjadi tidak juga bisa menerima nasionalisme yang tumbuh di negara-negara baru merdeka seperti Indonesia ini. Di Indonesia. Gitu. Dan salah satu lagi persoalan-persoalan besar secara praktik dari kaum komunis, mereka menganggap dirinya memegang klaim kebenaran. Itu dia. Gitu. Dan dari situ kemudian proses-proses politik selanjutnya seringkali yang memunculkan problem-problem seperti penindasan. Iya. Itu memang rawan terjebak pada problem yang sama. Penindasan dan kemudian dari musuh yang mereka lawan. Gitu. Nah, disitulah kemudian, dari situ ketika Bung Karno sudah secara tuntas menjelaskan bahwa ini tidak sama dengan komunis, dalam tulisannya ini dia menjelaskan, mengklarifikasi bagaimana posisi perjuangan kaum pekerja dalam perjuangan yang berprinsip pada sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Dia bilang bahwa bagaimanapun, terutama dalam perjuangan anti kolonial pada waktu itu, sistem imperialisme kapitalisme itu ditopang berdasarkan pada penghisapan terhadap kaum pekerja. Gitu. Itu adalah suatu pandangan yang kemudian sama-sama diakui secara ilmiah oleh tokoh pergerakan dari spektrum manapun. Oleh karena itu, problem itu memang mendasar dan tidak bisa dibantah. Oleh karena itu, maka sosionasionalisme itu juga harus memperjuangkan kekuatan politik dan kekuatan ekonomi dari mereka yang bekerja dalam sistem kapitalisme tadi, kaum pekerja, gitu. Artinya apa? Kaum pekerja ini menjadi salah satu sendi-sendi penting dalam perjuangan politik untuk mencapai kemerdekaan dalam perspektif sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Dan perjuangan kemerdekaan itu tidak hanya, ini yang menarik, Bung Karno bilang, kita tidak hanya kemudian memperjuangkan atau memuliakan kaum-kaum yang berusaha secara merdeka, berusaha sendiri, kaum entrepreneur. Jadi perjuangan politik dari Soekarno pada waktu itu tidak hanya memperjuangkan kelas-kelas kaum UMKM. Bukan hanya itu, tapi harus bersendi pada perjuangan kolektif. Jadi kaum pekerja terlibat, kaum UMKM terlibat, entrepreneur terlibat, kecil terlibat, kaum petani terlibat di dalamnya. Betul. Karena dari situlah maka di situ yang komunisme tidak memberi tempat, tidak beri ruang. Dan disitulah kemudian dalam proses politik di parlemen, ketika melibatkan kekuatan dari kelas pekerja, kita bisa mendisiplinkan tatanan kapitalisme. Kalau tidak melibatkan kaum pekerja yang menjadi kunci dalam proses besar kapitalisme, bagaimana kita bisa mengorientasikan tatanan politik untuk memoderasi atau kemudian mendisiplinkan agar kapitalisme tidak eksploitatif.
Itu yang ditulis oleh Soekarno sebetulnya. Itu sosionasionalisme. Sosionasionalisme, keterlibatan dari kekuatan-kekuatan kunci dan produktif yang di dalamnya itu, termasuk juga kaum entrepreneur kecil, termasuk juga kalangan petani, termasuk juga kalangan buruh gitu. Nah, kenapa Bung Karno bilang gitu? Karena pada waktu itu ada sebagian besar kalangan karena menganggap bahwa perjuangan yang memuliakan kaum buruh itu dianggap identik dengan komunisme, maka mereka kemudian menolak bekerja sama atau memperjuangkan mengadvokasi kaum kelas pekerja. Mereka kemudian hanya melihat bahwa yang kami perjuangkan adalah borjuis kecil, kaum entrepreneur, UMKM seperti itu. Padahal cuma punya warung gitu segala macam. Mereka juga punya problem yang dengan mungkin bahasa rakyat. Soekarno bilang kita nggak hanya memperjuangkan kaum bakul soto dan kaum yang jual cendol, gitu. Tapi juga kaum-kaum kelas pekerja yang lain juga kita perjuangkan bersama. Tuh. Karena apa? Karena Soekarno mau bilang yang kita perjuangkan proyeksi untuk menuju Indonesia merdeka, kita membutuhkan yang disebut masa aksi. Nah, masa aksi yang di dalamnya kaum-kaum tuan gitu, mereka kaum kolonial tidak akan pernah memberikan kebaikan-kebaikan kepada rakyat itu secara sukarela. Secara begitu saja. Dan kemerdekaan itu juga tidak bisa secara begitu saja. Betul, harus diperjuangkan, harus direbut. Dan harus melihat bahwa ada kontradiksi kepentingan berarti di dalamnya. Betul. Antara kaum terjajah, orang-orang yang miskin, dengan imperialis. Oleh karena itu, maka butuh yang disebut sebagai rumusan Soekarno tentang pentingnya masa aksi dan perjuangan non kooperasi. Dan masa aksi Soekarno itu melibatkan seluruh kekuatan itu tadi. Betul. Yang kalau dalam komunisme mungkin kalangan mereka dianggap borjuis kecil tidak terdaftar di sana. Terdaftar atau kemudian mereka dilibatkan tapi setelah kemenangan revolusi dihabisi atau dijadikan pekerja. Gitu. Dan cara untuk itu adalah sosiodemokrasi. Perjuangan politik sosiodemokrasi. Gitu. Cara memperjuangkan sosionasionalisme yang tadi itu adalah melalui sosiodemokrasi. Tata caranya bagaimana, pengorganisasiannya seperti apa. Itu artinya begini Mas, kalau mau gampangannya, bahwa proses-proses politik, keberhasilan proses politik itu kan kalau kita lihat secara simpel itu kan hitungannya jelas. Kalau nggak misalnya duit, ya kan, atau kemudian hubungan-hubungan jejaring network dari kekuatan politik elit, kan? Atau apa yang bisa meredam itu semua? Kekuatan massa. Jadi persekongkolan politik yang berbasis pada duit modal atau kemudian elit-elit politik saja tidak akan bisa menyejahterakan rakyat ketika tidak ada kemudian yang mengkontradiksikannya. Dan masa ini yang harus berhimpun bersama memperjuangkan kepentingan mereka. Itu yang dimaksud oleh Soekarno tentang masa aksi. Bung Karno bilang bahwa kita harus membedakan masa aksi dan massal aksi. Aksi massal. Kalau aksi massal tuh orang bisa berkumpul ratusan ribu jutaan. Bisa crowd, tapi nggak ada orientasi politik yang jelas untuk tidak apa? Ada kepemimpinan. Tidak ada kepemimpinan yang jelas. Sosiodemokrasi harusnya menjamin itu semua. Gitu. Dan dia melihat analisis pada waktu itu ada yang disebutnya Volksraad, Dewan Rakyat. Nah, Volksraad pada zaman kolonial Belanda tidak memperjuangkan kepentingan kaum rakyat. Ya, itu hanya stempel aja. Stempel aja. Artinya itulah mengapa Soekarno bilang perjuangan kita non kooperasi. Bukan kita anti parlemen, tapi kita berharap peran parlemen yang sesungguhnya. Dan menurut Bung Karno itu hanya bisa dilakukan ketika Indonesia merdeka. Persis. Dan memang terbukti begitu. Iya, sebetulnya. Ya, oke. Tapi tadi namanya sosionasionalisme. Wah, agak mirip nasionalisme sosialis itu yang di Jerman dulu. Nazi. Ya. Ya sangat beda. Kalau nasional sosialisme itu, Nazi itu kan pertama fondasi nasionalismenya itu dibangun berdasarkan pada supremasi bangsa bahkan supremasi ras. Ya kan? Ya. Jerman über alles. Arya, bangsa Arya gitu kan. Sehingga menempatkan ras-ras yang lain itu marginal, dianggap tidak sebagai sama manusia, gitu kan? Yang mengesahkan superioritas mereka atas bangsa-bangsa lain. Bangsa yang lain, dan sebetulnya kalau kita mau jujur, itu adalah penyakit laten dari nasionalisme Eropa. Sampai sekarang kan bahkannya di Eropa pun mereka agak jengah dengan istilah nasionalisme ya. Betul. Dan sebetulnya itu pertama. Kedua, Nazi itu orientasinya
bukan berdasarkan seperti Soekarno nasionalisme berbasis pada kepentingan Kommarhen. Tapi Nazi itu, Hitler itu, fasisme itu sebetulnya adalah bagaimana Jerman dalam kondisi krisis ekonomi politik, maka Hitler ini tampil dengan mengkonsolidasi kekuatan-kekuatan kapital, Ya, industri, betul. industri gitu, dalam proses bernegara bersama. Jadi aliansi-aliansi antara bisnis dan politik, penguasa-pengusaha dihimpun bersama berdasarkan pada kepemimpinan Partai Nazi dan kepemimpinan absolut dari Hitler. Yang militaristik juga. Yang militaristik juga. Fasis. Iya. Nah, itu jelas sangat berbeda. Kita seringkali kemudian karena salah paham, sosionasionalisme dianggap sama dengan Nazi. Jadi demokrasi ekonomi, demokrasi politik itu adalah sesuatu yang memang masih relevan untuk Sangat Indonesia relevan sekarang. Kita memerlukan itu menjamin bahwa upaya-upaya untuk mewujudkan proyek kebangsaan ini ditujukan untuk masyarakat yang memang sangat menderita. Masyarakat terbawah. Iya, masyarakat terbawah. Dengan pengorganisasian yang efektif Dengan kekuatan politik yang komitmen. disiplin dan memiliki komitmen. Partai politik yang berkomitmen pada agenda rakyat. Itu yang bisa kemudian mengefektifkan masa aksi ini berjalan secara efektif. Ya. Terima kasih Bung Angga. Dan demikian tadi perbincangan mengenai demokrasi ekonomi dan demokrasi politik, lalu nasionalisme dan sosiodemokrasi. Sekali lagi kemudian juga dikemukakan oleh Bung Karno, sosionasionalisme dan sosiodemokrasi sebagai sebuah gagasan yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan. Yang tidak hanya mengadopsi pikiran-pikiran dari luar yang belum tentu relevan dengan kondisi masyarakat, kondisi sejarah bangsa kita gitu. Tapi ini merupakan saripati dari problem yang ada di kita sendiri dan potensi yang ada di Indonesia itu sendiri yang seharusnya itu menjadi pegangan kita untuk mewujudkan supaya proyek kebangsaan Indonesia ini benar-benar bisa terwujud efektif untuk kesejahteraan kita semua. Terima kasih Bung Angga. Dan kita akan kembali membahas di bawah bendera revolusi dalam kesempatan berikut. Saya Hardi Hermawan pamit, sampai jumpa.